Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk di Masjid Nidaul Ilmi Kapling Beliung, dan kajian di malam ahad ini biar ada kitab pegangan dan juga pembahasannya urut, maka kita akan membahas kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, di mana kitab ini memuat tentang dosa-dosa besar, diurut berdasarkan dosa yang paling besar, kemudian dosa-dosa besar. Dan kitab ini adalah kitab yang sangat agung sekali karena memang menjadi rujukan para ulama. Kita tahu bahwa Imam Al-Zahabi dikenal sebagai mu'arrikhul Islam, pakar sejarah dari sejarah-sejarah Islam, dan dia adalah murid daripada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Karya-karya beliau sangat banyak sekali, terutama di bidang sejarah. Seperti ada karya beliau yang sangat fenomenal, namanya Siyar A'lamin Nubala. Nah, salah satu daripada karya beliau adalah Al-Kabair, kitab yang memuat tentang kumpulan-kumpulan dosa-dosa besar. Tentu ketika beliau menulis kumpulan dosa-dosa besar, supaya kita mengenal apa itu dosa. Karena orang yang tidak mempelajari apa itu dosa, maka bisa saja dia akan terjerumus kepada perbuatan dosa tersebut. Makanya orang Arab, atau ada sebuah syair dari Arab mengatakan, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi wa man lam ya'rifu syarra minal khairi fa waqa'a fi. Aku mengenal keburukan bukan tujuannya untuk kuamalkan, tetapi mengenal keburukan itu tujuannya untuk mudah supaya ditinggalkan. Karena orang yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk pasti terjerumus kepada keburukan. Makanya dengan mengenal dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Al-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair ini, akan memudahkan kita tentang dosa-dosa besar mana saja yang harus kita tinggalkan. Adapun tentang pembagian dosa ini kan memang ada dua. Ada yang disebut dengan kabair, ada yang disebut dengan shaghair. Adapun kabair definisinya adalah setiap dosa yang ada ancamannya. Jadi setiap dosa yang terdapat ancaman baik di dunia atau di akhirat, maka dosa tersebut disebut dosa besar. Tapi kalau dosa kecil tidak ada ancamannya, tetapi tetap itu dosa yang kalau ditumpuk-tumpuk bisa menjadi besar. Seperti contohnya Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat dalam Al-Qur'an mengatakan wailun lil mutaffifin. Wailun lil mutaffifin. Well, disebutkan para ulama tafsir, salah satu penafsirannya adalah wadin fi jahannam, sebuah lembah yang terdapat di neraka jahannam. Syadidu
zulmi wa syadidun natani wa sadidul qari, di mana kedalaman lembah itu sangat dalam sekali, sangat gelap sekali, dan sangat busuk sekali. Itulah yang disebut dengan wail, sebuah lembah dalam jahannam. Untuk siapa wail di sini? Lil mutaffifin, untuk orang-orang yang mengurang-urang takaran dan timbangan. Saat berjual beli boleh jadi dia mengganjal takaran atau memotong meteran atau mengurang-urang takaran. Maka orang-orang yang curang dalam dagang ini terancam dengan sebuah wadin fi jahannam, sebuah lembah di neraka jahannam. Berarti karena dosa ini terdapat ancaman mengurang-urang atau curang dalam dagang itu adalah dosa besar karena ada ancamannya. Intinya bahwa kalau kita mendapatkan ayat-ayat Al-Quran atau sunnah Nabi SAW menyebutkan tentang sebuah dosa yang terdapat ancaman di dunia dengan hukum hudud dan ancaman di akhirat dengan neraka dan azab, ketahuilah bahwa dosa itu adalah dosa besar. Baik, kita akan baca dosa yang pertama kali yang dicantumkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Kata beliau di sini, fa akbarul kabair asyirku billahi ta'ala wa huwa naw'an, ahaduhuma an yaj'ala lillahi niddan wa ya'buda ghairahu min hajarin aw syajarin aw syamsin aw qamarin aw nabiyyin aw syaikhin aw najmin aw malakin aw ghairi dhalik. Wa hadha huwa syirkul akbarul ladzi dzakarahu Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata beliau Az-Zahabi mengatakan, adapun dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar, ada dosa besar, ada dosa yang paling besar di antara dosa besar itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu dua macam. Salah satunya, seseorang menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan, kemudian dia menyembah selain Allah, dari batu, dari pohon, dari matahari, dari bulan, atau menyembah para nabi, menyembah syekh, menyembah bintang, menyembah malaikat, atau menyembah yang lainnya. Dan ini adalah kesyirikan yang sangat besar, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, tapi Allah akan mengampuni dosa selain itu. Lihat perkataan Az-Zahabi rahimahullahu taala di sini. Beliau mengatakan bahwa dosa yang pertama yang dicantumkan dalam kitabnya Al-Kabair adalah asyirku, kesyirikan. Ya, memang tidak ada dosa yang melebihi kesyirikan. Dosa manapun selain kesyirikan itu masih di bawah kehendak Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki ampunan, maka akan diampuni dan dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak diampuni, harus masuk neraka dulu, maka dia akan masuk ke dalam neraka tapi tidak dikekalkan di dalamnya. Berbeda dengan kesyirikan. Kesyirikan itu dosa yang tidak akan terampuni, dan kalau masuk neraka maka dia akan dikekalkan di dalamnya. Kemudian beliau mengatakan di sini, wa huwa naw'an, bahwa syirik itu ada dua jenis. Ahaduhuma, salah satu dari dua jenis itu, an yaj'ala lillahi niddan, seseorang menjadikan bagi Allah tandingan, wa ya'buda ghairahu, dan dia pun menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, min hajarin, dari batu, aw syajarin, dari pohon,
seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Lata, Uzza, Manat, Hubal, itu adalah berhala-berhala yang terbuat dari bebatuan dan sebagiannya dari pohon yang dipahat. Padahal dua benda ini hidup pun tidak. Macam mana kemudian mereka bisa mendengar dan mengijabah doa? Makanya orang-orang musyrik itu Allah katakan la ya'qilun, tidak punya akal. Jadi orang yang jatuh kepada dosa kesyirikan itu hakikatnya dia meletakkan akalnya dan tidak difungsikan sama sekali. Bagaimana mungkin batu yang mati tidak hidup dimintai? Maka dijelaskan di dalam hadis, walaupun sebagian ulama melemahkan hadis ini, tetapi riwayat ini masyhur masalahnya. Tapi riwayat ini lemah, tapi kita ambil ibrahnya saja. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an, satu hari terkadang dia tertawa, terkadang dia menangis. Terkadang tertawa, terkadang menangis. Antum kalau di jalan sendirian, kadang-kadang tertawa, kadang-kadang menangis gitu. Kira-kira kata orang dibilang apa? Orang ini stres kayaknya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya, kenapa anda tertawa terkadang, kenapa anda menangis terkadang? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, adapun saya tertawa dan adapun saya menangis. Adapun yang pertama, kenapa saya tertawa? Saya teringat di zaman jahiliyah katanya. Ketika saya hendak safar, kemudian saya pun mulai berjalan di tengah-tengah safar, kerinduanku untuk menyembah berhalaku semakin dalam. Masalahnya dia lupa membawa berhalanya. Karena kan berhala jahiliyah itu kan macam-macam, ada yang besar sekali ditempatkan di tempat tertentu, ada yang sedang gitu ya, ditempatkan di tempat tertentu, ada yang mungkin kecil nonet gitu ya, mungkin itu yang dibawa pergi sana sini kantongi gitu ya. Yang kalau seseorang rindu untuk menyembah, dikeluarkanlah berhalanya, kemudian disembah. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu an melirik makanan yang hendak dimakan. Terpikirlah dia ingin membuat berhala dari adonan makanan yang harusnya itu sebagai bekal makanan dia di perjalanan. Karena kerinduan ia ingin menyembah berhalanya, mulailah dia mengadon roti, kemudian mengepal-ngepal, dibuatlah kemudian kepala, badan, tangan, kaki, jadilah kemudian berhala roti atau roti berhala. Sini kan ada roti buaya nih. Ini roti berhala. Maka setelah kemudian dibentuk berhala oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an roti itu, maka Umar pun kemudian menyembah sehabis-habisnya nyembahnya karena sudah rindu kepada Tuhannya, kepada berhalanya. Maka Umar pun kemudian menyembah berhala ini sampai hilang kerinduannya. Masalahnya ketika Umar terus menyembah berhalanya, terdengar suara dari perutnya, rasa lapar yang tidak bisa ditahan. Dari situlah Umar bin Khattab radhiyallahu an bingung, karena roti yang harusnya menjadi bekal perjalanannya sudah berubah menjadi berhala. Kalau seandainya kemudian dia memakan berhalanya, tentu dia telah memakan Tuhannya. Tapi kalau dia tidak memakan roti yang sudah menjadi berhala, tentu dia akan kelaparan sepanjang perjalanannya. Akhirnya terjadilah perang batin Umar ini, makan tidak, makan tidak, makan Tuhan. Tadi makan Tuhan, lapar. Akhirnya kemudian mulailah Umar bin Khattab mengambil sedikit-sedikit, kakinya dulu makan, masih kurang diambil lagi satu kakinya, makan, masih kurang diambil badannya, makan. Akhirnya kemudian berhala Umar habis dimakan Umar. Satu-satunya sahabat makan Tuhan ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Lah disitulah kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, aku tertawa, bodohnya aku, kok Tuhan dimakan. Itulah makanya orang yang jatuh kepada kesyirikan itu akalnya hilang. Bahkan ada riwayat yang lain, kalau riwayat ini sahih, ada riwayat yang lain mengatakan ada seorang sahabat, dia bercerita waktu dulu di zaman jahiliyah. Jadi ketika kemudian dia rindu ingin menyembah berhala, maka dia terkadang mencari batu yang sangat cantik. Kalau sudah dapat batu yang bentuknya cantik, bagus gitu kan, maka dia akan menyembahnya. Tapi kalau mendapatkan batu yang jauh lebih cantik, dilemparkanlah batu yang pertama, yang kedua disembahnya. Nanti ketemu lagi batu yang lebih indah, dilemparkan batu kedua, diambilnya batu ketiganya. Gimana ini Tuhan main campak, main ambil? Ya. Begitulah akal tidak berlaku bagi orang-orang yang terjerumus kepada kesyirikan ini. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata pengarang, au syamsin au qamarin, ataupun yang menyembah matahari dan bulan, seperti yang dilakukan oleh kaum di zaman Ratu Balqis dan sebelumnya di zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Satu hari Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam membariskan pasukannya. Tiba-tiba di antara pasukannya ada yang hilang. Siapa? Burung hudhud. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitab Bidayah wa Nihayah, burung hudhud Sulaiman itu bukan burung biasa, tapi dia seorang insinyur. Coba burung saja jadi insinyur di zaman Nabi Sulaiman ya. Jadi burung hudhud seorang insinyur, tugasnya kalau pasukan Sulaiman bergerak, maka hudhud akan memimpin pasukan hudhud yang lainnya terbang di atas. Dialah yang mencari air. Jadi dari ketinggian, dari cari mana air ya. Kemudian setelah dapat air, maka akan diberitahu kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Jadi satu hari Nabi Sulaiman membariskan pasukan. Rupanya ada satu tentaranya, burung hudhud, tidak berbaris. Maka Nabi Sulaiman marah. Kalau dia tidak datang segera, aku akan azab dia, atau aku bunuh dia, atau aku akan maafkan kalau dia punya alasan yang jelas, katanya. Rupanya setelah Nabi Sulaiman mengancam seperti itu, burung hudhud datang tidak jauh dari situ. Kemudian mendatangi Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam dan memberitahu alasannya kenapa dia tidak hadir dalam barisan. Dia mengatakan, aku barusan terbang ke daerah Yaman. Bayangkan Sulaiman di mana? Palestina. Kerajaan Balqis itu di Yaman, di Ma'rib sana. Jadi kata hudhud, aku terbang ke sebuah negara di mana negara itu sangat indah sekali, di mana Allah Subhanahu wa taala memenuhi kecukupan rizki mereka. Tetapi negara tersebut dipimpin oleh seorang wanita. Dan sayangnya kata hudhud, mereka para penyembah matahari dan bulan. Yasjuduna lisyamsi wal qamar. Mereka menyembah matahari dan bulan. Maka Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ingin menguji hudhud dan mengantarkan surat. Kalau begitu lemparkan surat ini kepada si Ratu Balqis itu. Surat itu berisikan agar Ratu Balqis meninggalkan kesyirikannya dan beralih kepada agama tauhid. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Naml itu, di mana burung hudhud kemudian melemparkan suratnya, kemudian dibaca oleh Ratu Balqis. Sempat Ratu Balqis mengadakan rapat bersama para pembesarnya untuk melawan. Tapi Ratu Balqis ini wanita berakal dan mengatakan, kalau kita melawan sebuah negara, kalau sudah terjadi pertempuran dan perebutan kekuasaan, dipastikan negara itu hancur, dan saya tidak menghendaki kehancuran negara saya. Akhirnya Ratu Balqis pun ingin menghadap langsung Nabi Sulaiman. Berangkat dia dari Yaman ke Palestina.
mendengar bahwa Ratu Balqis akan datang menemui Sulaiman, maka Nabi Sulaiman mengumpulkan orang-orangnya, kemudian membuat sayembara. Ratu Balqis sedang dalam perjalanan kemari. Siapa di antara kalian yang bisa memindahkan istananya ke sini? Katanya. Siapa di antara kalian yang bisa memindahkan istananya kemari? Maka berdirilah kemudian jin dari kalangan Ifrit, dan ulama akidah mengatakan Ifrit itu bawahan iblis langsung. Berdirilah kemudian Ifrit dan mengatakan, wahai sang raja, aku mampu memindahkan istana Ratu Balqis sebelum engkau berdiri dari singgasanamu. Tiba-tiba orang-orang, ada seorang yang dikatakan seorang yang soleh, yang beriman, yang tidak diketahui dia, mengatakan, bahkan aku bisa wahai baginda memindahkan istana Balqis kemari sebelum engkau mengedipkan mata. Sebelum berkedip saja matamu sudah ada tuh istana. Subhanallah, betul. Sebelum berkedip Nabi Sulaiman, istananya sudah jogrok di situ. Makanya ketika Ratu Balqis kemudian datang ke Palestina, masuk, padahal itu istananya sendiri, dia tidak mengenali karena sudah dirubah oleh Nabi Sulaiman, dibuat istana kaca, sehingga ketika masuk di bawahnya ada air, disangka dia masuk ke air, disingkapnya kemudian bajunya, padahal dia berjalan di atas kaca. Dan begitu serasi sejarahnya ma'ruflah Sulaiman dengan Balqis. Yang ingin saya katakan bahwa orang yang menyembah matahari dan bulan itu sudah ada sejak zaman dulu. Bahkan sebelum zaman Balqis sendiri, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, di zaman Namrud sudah ada orang yang menyembah matahari dan bulan itu. Dan itu akan tetap ada sampai hari ini. Di mana ada orang-orang yang menyembah matahari dan bulan kan. Pagi-pagi kadang bawa lidi kan, itu ya, ngadap ke timur, nanti sore ngadap ke barat kan. Makanya kenapa Islam melarang sholat ketika terbit matahari dan ketika tenggelamnya. Biarkan dia naik sedikit, karena kalau matahari terbit kemudian kita sholat, maka di situ ada tanduk setan. Karena ketika itulah orang-orang musyrik sedang menyembah terbitnya matahari dan terbenamnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, au nabiyyin au syaikhin, ataupun menyembah para nabi atau menyembah syekh. Seperti siapa menyembah para nabi? Yahudi dan Nasrani. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah At-Taubah, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru qatalahumullahu anna yufakun. Berkata orang-orang Yahudi, Uzair itu putra Allah. Berkata orang-orang Nasrani, Al-Masih Isa bin Maryam itu putra Allah. Itulah perkataan mereka, menyerupai apa yang dikatakan orang-orang musyrik sebelumnya. Karena orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW, mereka menganggap malaikat-malaikat itu putri-putri Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang Yahudi menganggap Uzair putra Allah, orang Nasrani menganggap Al-Masih ibnu Maryam putra Allah, orang-orang musyrik menganggap para malaikat itu putri-putri Allah. Hanya Islam yang menganggap bahwa kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid, dia tidak melahirkan, wa lam yulad, dan tidak dilahirkan. Dia tunggal dan esa. Nah, dari sini kita tahu bahwa ada orang-orang yang menyembah para nabi, terutama orang-orang Nasrani yang jelas-jelas mereka ekstrim, ghulu ketika menyembah Isa bin Maryam. Sebagian mereka mengatakan Isa adalah satu di antara tiga Tuhan. Sebagian mereka mengatakan bahwa Isa adalah anak Tuhan,
bahkan yang lebih ekstrim mereka mengatakan Isa adalah Tuhan. Tuhan adalah Isa, Isa adalah Tuhan. Padahal di dalam Islam Isa adalah hamba Allah dan Rasul. Isa itu hamba Allah dan Rasulnya. Kalau memang Isa bin Maryam itu Tuhan dengan anggapan karena dia terlahir tanpa bapa, sehingga kemudian yang menghamili Maryam itu adalah Tuhan, lahirlah kemudian putra Tuhan, maka Allah Subhanahu wa taala katakan inna masala Isa kamathali Adam. Permisalan Isa itu sama dengan Adam, kata Allah. Kalau memang Isa kau jadikan Tuhan, kenapa Adam tidak jadikan Tuhan? Adam lebih hebat lagi, tak ada bapa, tak ada ibu, lahir pula Adam. Kemudian di sana ada makhluk yang lahir tanpa ibu, lebih hebat lagi, Hawa, terlahir dari tulang rusuk Adam. Kenapa kemudian Hawa dan Adam dijadikan Tuhan? Kenapa Isa pula dijadikan Tuhan hanya karena terlahir tanpa bapa? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka ini sebuah kesyirikan. Dari sinilah keliru sebagian orang, kita katakan oknum lah dalam Islam, yang mengatakan semua agama itu sama. Seperti yang dikatakan siapa? Orang-orang liberal. Orang-orang liberal itu mereka mengatakan apa? Semua agama sama. Bahasanya banyak jalan menuju Roma, semua agama itu ujung-ujungnya masuk surga katanya. Dari mana semua agama sama? Kita katakan tidak sama. Apakah anda akan menyamakan agama yang mentauhidkan Allah dengan agama yang tidak mentauhidkan Allah? Yahudi menganggap Uzair putra Allah, Nasrani menganggap Al-Masih putra Allah, satu di antara tiga Tuhan, bahkan dia Tuhan itu sendiri. Apakah sama dengan agama yang mengatakan lam yalid wa lam yulad, bahwa Tuhan itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dia ahad? Tidak sama. Yang satu agama mentauhidkan Allah, yang satu agama menyekutukan Allah. Macam mana disamakan agama yang satu mentauhidkan, yang satu menyekutukan? Maka terbantahkanlah perkataan orang liberal yang mengatakan semua agama sama. Tidak sama, karena Islam adalah agama tauhid. Kemudian kata beliau au nabiyin au syaikhin, atau menyembah syekh. Dan itu paling banyak di negeri kita. Akhir-akhir ini kan antum dengarlah berita tentang orang-orang yang memalsukan kuburan-kuburan. Memalsukan kuburan-kuburan, kemudian diklaim bahwa kuburan ini kuburan wali fulan, Habib fulan, Syarif fulan, kan itu ya. Subhanallah. Mungkin pada awalnya yang membuat kuburan itu, mungkin orang tidak percaya. Tanah yang tadinya kosong tiba-tiba kemudian dibuat kuburan lebih panjang daripada kuburan umum, kemudian diklaim itu kuburan wali, kemudian dibuat khurafat sejarah, kemudian diberi nama yang cantik. Boleh jadi pada awalnya manusia tidak percaya. Tapi ketika kemudian pembuat kuburan ini membuat berita hoax, dan berita hoax itu diulang-ulang, namanya kaidah komunikasi, ikhwan. Berita dusta itu kalau terus diulang-ulang, lama-lama jadi benar. Pasti ada aja orang yang membenarkan itu. Bolehlah mungkin ketika pada awalnya, pada generasi pembuat kuburan palsu itu, mungkin tidak ada orang menyembah, tidak ada orang yang datang berziarah, karena orang masih ragu. Boleh jadi generasi kedua setelah generasi pembuat kuburan meninggal, datang generasi kedua, datang generasi ketiga, boleh jadi kuburan ini bisa saja kemudian menjadi kuburan wali, walaupun tidak ada wali di situ. Apalagi ada rekomendasi orang yang dianggap wali. Itulah kesyirikan terjadi di zaman Nabi Nuh. Ketika para pembuat patung Wad, Yagus, Ya'uq, Nasr itu masih hidup, tidak ada yang menyembah patung-patung itu. Baru setelah kemudian mereka meninggal dunia,
Generasi kedua meninggal dunia, kemudian dilupakan ilmu, disebar kejahilan. Setan datang dan mengatakan, aku hidup di zaman nenek moyang kalian. Kalian tahu kenapa mereka membuat berhala ini? Maka iblis mengatakan, berhala ini dibuat oleh mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Mulailah mereka menjadikan wasilah berhala-berhala itu untuk beribadah, yang akhirnya bukan hanya menjadikan wasilah, tapi berhala itu yang disembah. Itu memang begitu. Ya. Alhamdulillah masih ada orang-orang yang membongkar kasus-kasus seperti ini. Dibongkar rupanya tidak benar, tidak ada itu kuburan wali di situ. Setelah ditelisik dan diteliti, rupanya hanya sekedar motif ekonomi, supaya orang yang datang berziarah kemudian meletakkan infak-infak mereka, kemudian mereka mendapatkan uang karungan gitu ya, dan dengan itulah mereka menikmati, na'udzubillah, menikmati dari kesyirikan, uang haram ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau, au najmin, ataupun menyembah bintang yang terjadi di zaman Nabi Ibrahim, au malakin, ataupun malaikat seperti yang disembah orang-orang musyrik. Mereka menganggap malaikat itu putri-putri Allah, au ghairi dzalik, atau selain itu. Wa hadza huwa syirkul akbar, maka ini sebuah kesyirikan yang sangat dan teramat sangat besar. Dzakarahullahu azza wa jalla, yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa selain itu. Kemudian Az-Zahabi mengatakan, wa qala ta'ala, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu sebuah kezaliman yang sangat besar. Siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang menzalimi Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau saya boleh analogikan seperti ini, ikhwan. Antum punya anak, kemudian anak ini antum besarkan, antum sekolahkan di PAUD, setelah PAUD antum sekolahkan di TK, setelah TK antum sekolahkan di SD, setelah SD antum sekolahkan di SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Ambillah S1, magister, sampai doktor, kemudian jadi profesor, kemudian dia pun menjadi orang besar, orang sukses. Kemudian dia ingin membalas kebaikan orang tuanya yang sudah membesarkan sedemikian rupa sampai menjadi orang sukses. Setelah dia menjadi jutawan, miliarder, triliunan, uangnya tidak berseri, dia ingin membalas kebaikan orang tuanya dengan cara apa? Mengirim uang banyak, hadiah banyak. Tetapi uang dan hadiah ini tidak ditujukan kepada kedua orang tua yang membesarkannya, tetapi ditujukan ke tetangganya. Jadi setiap ngirim hadiah alamatnya ke tetangganya, setiap ngirim uang alamatnya ke tetangganya. Kira-kira orang tuanya sakit hati enggak? Sakit hati, kawan. Saya yang membesarkan, saya yang mendidik, saya yang membuat orang jalan, dia sukses, sudah sukses, berbuat baik ke tetangganya yang ia bukan yang melahirkan, yang ia bukan memberikan pendidikan, memberikan arahan, tiba-tiba sudah sukses, orang lain pula yang diuntungkan. Apa tidak sakit tuh orang tuanya? Pasti sakit hati, dan sakitnya tuh di sini gitu ya. Ini kepada manusia ya, kepada makhluk. Maka kepada Allah Subhanahu wa taala min babil aula kan. Tentu lebih utama. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur kita, Allah yang menghidupkan dan mematikan kita, Allah yang memberikan rizki kepada kita. Sebelum kita lahir, Allah sudah buat bumi sebagai tempat kita. Sebelum kita lahir, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah buat bumi ini tempat makan dan rizki kita. Allah berikan fasilitas di bumi ini sedemikian rupa supaya kita menikmati di dalamnya, baik makanan, minuman, atau yang sejenisnya, sampai kepada kendaraan dan sejenisnya. Tiba-tiba setelah itu semuanya, kita
kita sekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang lainnya. Itu kan sama dengan anak durhaka tadi kan. Setelah sukses bukan berbuat baik kepada orang tuanya, berbuat baik kepada tetangganya. Lah itu sama, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur kita. Ketika harusnya kita menyembah Allah, kita serahkan proses sembahannya ke batu, ke pohon, kemudian ke danau, ke gunung, ke malaikat, ke nabi, ke syekh. Apa tidak zalim namanya? Menempatkan sesuatu yang bukan tempatnya. Dan ini sezalim-zalimnya kezaliman. Makanya di sini Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Kemudian kata Imam Zahabi, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu man yushriku billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan padanya sorga, tempatnya neraka, dan di akhirat dia tidak akan ada pertolongan. Ada 3 poin ikhwatul fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla. Kenapa dosa syirik itu sangat menakutkan? Ada 3 poin penting. Kenapa dosa syirik itu teramat sangat menakutkan dibandingkan dosa-dosa yang lainnya? Pertama, karena kesyirikan itu menghancur leburkan semua amal. Kalau seumur hidup kita dari lahir sampai menjelang mati tidak pernah berbuat dosa sekejap mata pun, tapi sebelum kematian kita melakukan satu kesyirikan, dan itu adalah syirkul akbar, syirik besar, maka mulai kita berojol sampai menjelang kematian tidak ada guna amalan itu, tidak ada gunanya amalan itu. Karena kesyirikan, maksudnya syirkul akbar, syirik besar itu bisa menggugurkan semua amal. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhitab nabinya, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Hai Muhammad, kalau engkau menyekutukan Allah, habis amal. Lalu buat apa predikat kenabianmu kalau habis amalan? Kemudian yang kedua, anna sahibahu in mata alaihi la yughfaru lahu, bahwa orang yang melakukan kesyirikan kalau dia mati dan dia tidak sempat bertobat dari kesyirikannya, maka dia tidak akan terampuni selamanya. Tidak ada syafaat yang akan menyelamatkannya, tidak ada rahmat yang akan mengeluarkannya dari neraka. Dia tidak ada kesempatan untuk meminta pertolongan. Dan yang ketiga, sebagaimana ayat ini, kalau dia mati di atas kesyirikan, maka dia dikekalkan di neraka dan diharamkan masuk surga. Ini kenapa kesyirikan ini dosa yang menakutkan? Karena menghapuskan amal, dosa yang tidak akan terampuni, dan kalau masuk neraka diharamkan dia masuk surga. Ngeri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika menukilkan perkataan bagaimana kaum salaf itu teramat sangat takut dari dosa kesyirikan itu. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 35, wajnubni wa baniyal asnam, ya Allah jauhkan aku dan anak turunanku jangan sampai ada yang menyembah berhala. Bayangkan Nabi Ibrahim berdoa ketakutan, jangan sampai dia dan juga seluruh anak turunannya menjadi para penyembah berhala. Kata para ulama yang dinukilkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, lihat, man ya'manil bala ba'da Ibrahim, siapa yang lebih aman, siapa yang lebih aman dari sebuah musibah besar melebihi Ibrahim? Karena sebuah negeri kalau sudah ada orang yang melakukan kesyirikan di situ, siap-siap negeri itu akan diturunkan azab. Tidaklah kaum Nuh, tidaklah kaum Tsamud, tidaklah kaum Ad,
tidaklah kaum Sodom dan kaum-kaum sebelumnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena kesyirikan yang mereka perbuat. Makanya kata ulama salaf ketika mengomentari doa Ibrahim alaihi salatu wasalam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkan aku dan anak turunanku dari para penyembah berhala. Siapa manusia yang lebih aman dari Ibrahim? Siapa? Tidak ada. Kalau Ibrahim alaihi salatu wasalam ketakutan, padahal dia seorang nabi, bahkan dikatakan bapaknya tauhid, bapaknya para nabi, dia aja takut dari kesyirikan. Kok kita tidak syirik? Ibrahim saja tidak merasa aman, kok kalian merasa aman? Kan aneh gitu maksudnya. Ibrahim loh tidak merasa aman kalau dirinya dan anak turunannya terhindar dari kesyirikan. Kita yang bukan nabi, kita yang bukan sahabat, kita yang bukan tabi'in, kita yang bukan tabi'in, bukan ulama yang jauh dari ilmu, merasa aman dari kesyirikan. Bayangkan, tidak mau mempelajarinya, tidak mau belajar, tidak mau mengenalnya. Persis seperti tadi dalam muqaddimah, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi wa man lam ya'rifu syarra minal khairi fa waqa'a fi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Kemudian kata Imam Zahabi rahimahullah taala setelah menyebutkan beberapa ayat tentang bahaya kesyirikan, beliau menyebutkan beberapa riwayat. Salah satunya kata beliau, wal ayat fi dzalika katsiratun, dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahaya kesyirikan banyak. Faman asyraka billah, siapapun yang menyekutukan Allah, thumma mata musyrikan, kemudian dia mati dalam kondisi musyrik, fahuwa min ashabin nar, maka dia termasuk orang yang akan masuk ke neraka qat'an, secara pasti, tidak akan diragukan lagi. Kama anna man amana billah, sebagaimana orang yang beriman kepada Allah, wa mata mu'minan, dan dia mati dalam kondisi beriman, fahuwa min ashabil jannah, maka dipastikan dia masuk surga. Wa in udziba bin nar, walaupun dia harus tersentuh dengan neraka. Karena orang masuk neraka itu kan ada dua kelompok ya. Orang masuk neraka itu ada dua kelompok. Ada kelompok yang dikekalkan dan tidak keluar di dalamnya. Ada kelompok walaupun mereka harus tinggal lama di neraka, tapi ada kesempatan keluar dari dia, keluar dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Kemudian kata Imam Zahabi rahimahullah taala, wa fi sahih, disebutkan di dalam kitab sahih, maksudnya Sahihul Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kutunjukkan kepada kalian dosa besar yang paling besar. Kemudian Rasul menyebut 3 kali. Qalu, sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul. Qala, maka Rasul mengatakan, al isyraku billah, pertama kesyirikan kepada Allah, wa uququl walidain, engkau durhaka dengan orang tua, wa kana muttaqian, dia pun bersandar, fajalasa, kemudian duduk, faqala, dan mengatakan, ala wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur, ingatlah ucapan dusta dan syahadah palsu juga termasuk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata beliau, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul juga bersabda dalam hadis yang lain, ijtanibus sab'al mubiqah, jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Fa dzakara minha asyirku billah, maka disebutkan dari 7 perkara yang akan binasakan adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara penjelasan beliau tentang bahaya kesyirikan. Kemudian beliau setelahnya menyebutkan tentang macam-macam syirik, ya, diantaranya riya dan begitu seterusnya. Wallahu alam, saya kira sampai di sini saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.